Oke, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan kembali saya bertanya kepada Pak Syarif. Saya masih agak penasaran ini Mas Syarif ketika gola nggak sampai kayak gitu, para pendukung yang notabene adalah mayoritas muslim tidak akan sampai demo menolak ataupun juga mengepung ajang Formula E. Berarti untuk urusan sponsor bir di Formula E pengecualian nggak apa-apa, tapi kalau untuk hal-hal lain yang haram nggak boleh. Seperti di Mandalika kan banyak kritik itu dibilang syirik yang pawang hujan, bagaimana? Hari ini sama kata ini. Pertanyaannya sangat menjebak. Baik, saya tadi mengatakan bahwa politik saya tidak akan terjadi. Pak Syarif, komunikasi saya agak terganggu. Pak Syarif ditahan dulu. Mungkin nanti saya akan kontak kembali, tapi dengan pertanyaan yang sama ya. Itu yang mungkin saya akan tanyakan kepada Mas Adi Pray. Kalau urusan politik tidak sesederhana apa yang ada di kertas. Urusan akidah, urusan moral. Tapi ntar dulu lihat konteksnya. Apakah mungkin ketika kelompok Pak Anies permisif untuk Formula E ada sponsor bir nggak apa-apa. Tapi untuk ajang sebelah yang berseberangan nggak boleh ada yang salah. Syirik nggak boleh, haram nggak boleh atau bagaimana? Saya melihat ada treatment yang berbeda ya soal MotoGP yang kemarin di Mandalika dengan Formula E. Satu sisi misalnya kita lihat perhatian pemerintah pusat terkait dengan MotoGP itu luar biasa. Sejumlah menteri hilir mudik mengkampanyekan tentang bagaimana mensukseskan MotoGP, kemudian recovery ekonomi, kemudian memberdayakan UMKM dan seterusnya. Bahkan ada salah satu menteri yang kemudian angkat bendera melakukan simulasi balap saat itu. Kita juga tahu BMN juga menjadi sponsor utama. Tapi kalau kita melihat Formula E, Anies ini seakan-akan memang sengaja dalam tanda kutip dikucilkan oleh teman-teman seangkatan politiknya. Tidak ada menteri yang kemudian di situ narsis, selfie, mempromosikan tentang pentingnya Formula E sebagai upaya untuk melakukan recovery ekonomi, mendatangkan investasi. Nggak ada. Ya. Tidak ada yang kemudian mencoba untuk mengkapitalisasi bahwa Formula E ini sebagai bahan selfie mereka di medsos gitu ya. Untuk kepentingan pencitraan di 2024. Itu tidak ada. Makanya kemudian kalau kita bicara tentang bir, karena ini menyangkut Anies satu. Karena sosok Anies memang selama ini terasosiasi dengan kelompok-kelompok Islam. Dan bahkan secara tegas kelompok Islam selalu mengatakan Anies bisa menang dan bisa besar karena dukungan kita. Kita itu adalah 212 yang sering kita lihat komentar-komentarnya di media sosial yang belakangan ini begitu aktif dan cukup agresif. Sementara di Mandalika nggak begitu. Itu dianggap sebagai hajatan nasional yang kebetulan NTB itu hanya sebatas tuan rumah. Jadi segala bully, caci maki, kritikan mengarahnya bukan kepada gubernur tapi ke pemerintah pusat. Dan kenapa itu tidak viral? Misalnya soal yang itu dianggap bertentangan dengan agama, soal doa untuk pawang hujan. Karena pemerintah saat ini itu tidak kelihatan Islamis. Tidak terlampau misalnya mengunyah-ngunyah agama sebagai isu yang kemudian menjadi utama. Tapi kalau kita melihat Jakarta, Anies dan para pendukungnya selalu terpersonifikasi sebagai pemimpin penjaga moral, penjaga akhlak, anti kemungkaran dan anti ketidakadilan. Makanya ketika ada bir sebagai unsur sponsor utama, sekalipun ini legal secara internasional dan global, ini menjadi persoalan bagi pendukungnya. Artinya apa? Anies harus mampu menerjemahkan bahwa persoalan sponsor Formula E ini ada bir di situ adalah persoalan global, bukan persoalan politik yang dilahirkan oleh gubernur. Baik, Pak Syarif, tapi apakah nanti jadi pertanyaan ketika para pendukung ini tidak melakukan penolakan untuk ajang Formula E yang jelas-jelas disponsori oleh perusahaan bir? Bagaimana? Suara saya terdengar ya Mbak Caca? Jelas, boleh dilanjutkan. Jelas, alhamdulillah. Jadi tadi saya mengatakan bahwa insting politik saya mengatakan tidak akan terjadi itu. Demo mengepung sirkuit tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kalaupun itu terjadi, di dalam kelompok Islam pun akan terbelah lagi. Kelompok Islam itu sebetulnya moderat loh. Jakarta itu moderat. Sedikit saja yang dengan tanda petik yang garis keras. Dalam konteks ini saya meyakini secara perlahan ya. Kelompok itu akan menerima dalam konteks misalnya tadi bahwa sponsor itu tidak dimiliki kewenangannya oleh Anies Baswedan. Itu adalah persoalan global. Nah, kalau ada kelompok yang tetap menolak untuk berdemo, unjuk rasa di sirkuit Formula E, saya bisa mengatakan hanya kelompok kecil saja. Menurut saya ya.
kebanyakan dari kelompok pendukung itu sudah cerdas dan moderat menurut saya. Oke, sepakat nggak? Ini saya nggak mau memberikan rasa untuk statement itu. Pak Pantas boleh ditanggapi. Ya, ini akibatnya kalau realita-realita dibawa masuk ke panggung-panggung ketatanegaraan ini memang menjadi repot. Nah, dalam konteks hukum kita sudah jelas bahwa kita berdasarkan negara-negara hukum yang didasarkan pada Pancasila sebagai landasan hukum. Ya. Nah, itu sudah selesai. Tetapi pada saat katakanlah kontestasi politik, kadang-kadang sering kali kita keluar dari rambu-rambu itu. Ya. Nah, kita masuk ke arena-arena yang dianggap politik strategis untuk memenangkan kontestasi, kan itu. Baik. Nah, dan itu yang terjadi pada Gubernur Anies pada waktu kemarin itu, sehingga melalui peristiwa ini ada jerat-jerat yang menjerat akibat dari ucapan-ucapan tersebut. Mungkin sekarang saya akan ganti tersebut. pertanyaan ini Pak Pantas. Sebenarnya ketika ini adalah sponsor global, ajang Formula E atau DKI akan dapat manfaat tidak dari sponsor bir ini? Supaya kita tarik garis ke bawah ya, atau mungkin enggak lah terlalu jauh, hanya cuma logo saja yang tertempel, atau tidak akan dapat manfaat, atau bagaimana? Ya, namanya sponsor itu di mana-mana itu tetap ada. Bagi apa, kan ini semacam promosi. Dan itu hanya bermanfaat untuk event tersebut. Oke. Sponsor, Menarik gitu. sekali. Saya tanya kepada Pak Syarif. Oke lah kalau ini nggak bisa diapa-apain nih sponsor global. Tapi bagaimana ketika ajang Formula E justru mempromosikan minuman keras? Pak Syarif. Iya, yang melakukan siapa Mbak Caca? Oke, ketika serta-merta ajang Formula E ini ditempeli ada logo, ada iklan dari perusahaan bir ini, bagaimana? Jadi secara notabene beriklan juga nih perusahaan bir. Jelas-jelas kan Islam salah, bagaimana? Ya, saya tadi mengatakan bahwa kalau diberikan kewenangan Pak Anies untuk menolaknya, saya yakin Pak Anies akan menolak. Sama seperti ada perizinan di JIS, dia punya kewenangannya. Hari ini pasca diizinkan, perayaan pasca, ya kan? Idul Fitri diizinkan, dia punya kewenangan. Kalau dia punya kewenangan harus pasca pun tidak akan dikasih di JIS, karena dia punya kewenangan. Ya, justru ini adalah pencerdasan di dalam makna bernegara, Pak Pangkas. Tinggal kewenangannya itu. Menurut saya hanya masalah kewenangan. Kalau dikasih kewenangan, saya yakin dia akan ditolak. Baik, ya. Jadi intinya mungkin di sini Mas Adi Pray kalau bisa ditolak, tapi dilala di sini nggak bisa. Tapi bagaimana ketika ini jadinya ajang Formula E yang harusnya ini akan menjadi proyek mercusuar atau proyek membanggakan Pak Anies, ternyata juga mendompleng ini minuman keras yang dalam Islam ini sudah tidak akan boleh kita promokan, apalagi mendapatkan aliran atau manfaat dari perusahaan bir. Bagaimana? Saya mau fokus pada judul dialog kita malam ini, Ca. Ya. Ada sponsor bir di Formula E. Ada masalah? Nggak ada masalah. Saya kira Bang Syarif dan Anies nggak ada masalah. Karena ini sponsor global, ada bir, nggak ada persoalan. Negara kita itu bukan menjadikan syariah ataupun kitab suci tertentu yang kemudian dijadikan sebagai landasan hukum formal. Disitulah siapapun tidak ada yang salah. Begitupun dengan 212 yang menggugat, karena memang isu mereka selama ini adalah isu-isu Islamis tentang moralitas, tentang akhlak, tentang kemungkaran gitu ya, dan seterusnya. Yang salah itu karena Anies ribut sama pendukungnya. Nah, itu masalahnya. Kalau Anies ribut sama Bang Pantas, ribut sama PDIP dan PSI, itu nggak soal. Yang menjadi soal itu karena Anies tidak bisa meredam statement-statement keras yang justru selama ini berasal dari kelompok-kelompok Islam yang begitu aktif memenangkan Anies di DKI Jakarta. Makanya itu yang saya tadi sebut, saya kok agak sedikit membayangkan kalau kemudian statement keras dari teman-teman 212 ini menjadi kenyataan dan mereka ngepung Formula E, tentu Bang Syarif yang akan repot. Saya ingat persis Bang, teman-teman 212 ini bukan hanya ngomong, tapi di lapangannya langsung kepung, yang satu lagi dikepung lagi. Oke, Pak Syarif, bagaimana kalau misalnya ternyata justru janji kampanyenya Pak Anies, bahkan juga yang didukung oleh Pak Syarif, digugat, diminta pertanggungjawabannya oleh pendukung sendiri, ini bagaimana? Ya kita nanya Pak Anies langsung lah.
Saya tidak dalam kapasitas menjawab, Mbak Caca. Tapi saya mendudukan persoalan itu. Kalau terjadi demo, misalnya penolakan, itu kan hak ya, aspirasi juga tidak boleh dicegah ya. Sebagai suara mola juga memang tidak boleh dicegah. Tetapi saya membayangkan akan terjadi adalah itu akan dengan sendirinya akan melunak dan sebagainya dalam konteks tadi saya katakan kewenangan pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Oke, jadi intinya Pak Syarif setuju Formula E lanjut terus dengan sponsor perusahaan bir? Oh tentu kalau itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan di pasal mau dilanggar. Karena kalau ditolak melawan prestasi, berbahaya itu. Oke, kalau begitu Mas Adi Pray, sampai akan berapa lama ajang ini akan terus jadi sorotan karena polemik perusahaan bir? Mungkinkah akan adem sendiri atau mau tidak mau urusan perpolitikan, urusan ajang olahraga seperti ini, para pendukung ya legowo bahwa ya ini ada logo perusahaan bir, disponsori perusahaan bir meskipun haram di Islam, bagaimana? Ya sampai kapanpun saya kira persoalan polemik halal dan haram ini akan selalu terjadi. Sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan tidak ada di hadis itu pasti menjadi polemik. Bukan hanya bir tapi juga pawang hujan. Saya khawatir nih Bang Syarif juga ngundang pawang hujan nanti di Formula E ini. Makin ramai ini dunia persilatan, Bang. Kan itu yang kita bayangkan. Tapi dua hal yang ingin saya komentari. Pertama, Formula E ini kan soal bisnis to bisnis. Bicaranya tentang untung dan rugi. Formula E mendatangkan investasi, Jakarta untung, nambah APBD. Sementara para pendukungnya nggak begitu. Bicara surga dan neraka. Nggak ada untungnya Jakarta ini banyak investasi. Ada tambahan modal yang didapat dari ajang internasional. Kalau kemudian ada unsur-unsur yang dianggap mungkar dan rasodolim gitu ya terhadap agama, kan itu yang kemudian dua hal yang selalu akan bertabrak-tabrakan. Disinilah letak rumitnya sebenarnya, bagaimana mengurai, bagaimana statement politik Anies sejak awal yang selalu begitu dekat dengan kelompok Islam, dengan kenyataan bahwa politik itu bukan soal surga dan nggak surga, tapi bagaimana menguntungkan sesuatu yang kemudian akan diklaim oleh Anies sebagai proyek besar, proyek mercusuar yang kemudian bisa dibanggakan menuju jalan panjang tentu saja untuk 2024. Pak Syarif, kalaulah memang logika seperti Mas Adi Pray mengatakan bahwa kampanye, janji-janji politik, retorika belaka karena ternyata sulit untuk diwujudkan semuanya, bagaimana? Itulah politik, Mbak Caca. Itulah politik dinamika ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa yang namanya politik kan ada tesa dan antitesa. Kita lihat perkembangannya nanti. Kita lihat perkembangan nanti setelah terjadi pro kontra seperti ini 4 Juni setelahnya. Oke, kalau dari Pak Pantas sendiri sekiranya menutup, apa sih yang warga DKI bahkan juga masyarakat pada umumnya harus mengerti bahwa memang kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, bahwa ada urusan politik, memang ada urusan ini ajang olahraga internasional, ya memang ada sponsor dari FEO yang dibawa, bagaimana? Ya kalau bagi saya soal hukum negara ya hukum negara, hukum agama, jangan di apa juga gitu. Tapi dalam konteks ini saya ingin mau sampaikan bahwa ada dua sisi dari politik. Ada dua sisi yang seharusnya melekat terus, yaitu sisi teknik dan sisi etik. Nah, sisi teknik itu yang banyak dilontarkan pada waktu janji-janji kampanye. Bagaimana supaya mengenang kontestasi. Nah, hari ini sisi etiknya dituntut. Dari sisi etik itu dituntut. Itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi karena politik itu selalu ada dua sisi itu. Kalau hanya teknik yang dominan, ini yang menghalalkan segala cara. Tapi kalau sisi etik yang dominan, ya jalan di tempat. Nah, itu yang sebenarnya yang harus ditujukan oleh siapapun calon-calon pemimpin ke depan, harus selalu mengingat itu dua aspek itu. Dan dia harus tak berpijak dalam aturan koridor hukum yang berlaku. Mas Adi Pray, sebenarnya yang paling baik solusinya ini seperti apa? Atau mungkin Pak Anies maju, berikan penjelasan bahwa ya mau nggak mau walaupun ini perusahaan bir haram di Islam, tapi ini sponsor harus diterima, atau copot sekalian, bagaimana? Saya ingin komentar dua hal. Pertama, tentu Pak Anies perlu menyampaikan kepada pendukungnya, entah secara terbuka ataupun silent, bahwa persoalan sponsor bir ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dibantah. Anies pun tidak bisa mengintervensi karena ini persoalan global. Yang kedua, yang saya khawatirkan Formula E ini justru
akan menjadi akhir bulan madu antara Anies dengan para pendukungnya yang berasal dari kelompok-kelompok Islam itu, Bang. Satu sisi, Anies memang mendapatkan aplaus dari dunia internasional, investasi datang, hotel-hotel berbintang penuh, tiket VIP ludes, tapi pada saat yang bersamaan, kelompok yang saat ini berada barisan terdepan mendukung Anies secara perlahan angkat kaki, seperti ultimatum yang sudah disampaikan oleh mereka beberapa waktu yang lalu. Oke. Saya itu yang kemudian saya bayangkan ke depan. Oke, Pak Syarif sebagai fraksi pendukung nih ya, kiranya apa sih harapan untuk Pak Anies? Karena yang diberondong pertanyaan ini pasti dari DPRD yang mendukung ini bagaimana? Atau mungkin ya sudahlah supaya suasana adem, ayem, copot saja dari sponsor, meskipun ini sponsor global, bagaimana? Ya, kalau komentar tadi ya tentang angkat kakinya tadi pendukung 212, ya boleh saja berpendapat demikian Bung Adi Praya. Saya katakan tadi politik itu dinamis loh. Tidak seperti itu Mbak Caca, tidak seperti itu. Kita kan tidak tahu bagaimana Pak Anies bisa menjelaskan tadi cara silent seperti itu, kita nggak tahu. Tapi kok saya insting politik saya mengatakan itu 4 Juni itu sukses ya, tidak ada hiruk pikuk yang dikhawatirkan itu. Insting politik saya. Baik, terima kasih Pak Syarif. Itulah perpolitikan ya, bahkan inilah ajang internasional yang nanti akan kita gelar, kita sukseskan. Tapi kita tunggulah bagaimana kemudian apakah ada perubahan atau mungkin tetap lanjut terus meskipun ada sponsor biar di dalamnya. Terima kasih Pak Syarif, Mas Adi Pray, terima kasih Pak Pantas.